Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, hidayah serta ampunannya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas daripada mata kuliah administrasi pendidikan yang diampu oleh dosen kita yang terhormat Al-Ustazah Eci Sri Wahyuni MPD. Salat beriringkan salam, tak lupa-lupanya kita ajarkan kepada Nabi besar kita yang bergelarkan Al-Amin, yang beribukan Aminah, yang berbapakkan Abdullah, imam dua waktu salat, panglima dua waktu berperang. Pada Panji Mekah Madinah, intan berlian di dalam surga, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk tidak memperpanjang kata al-muqaddimah, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, yang mana saya pribadi ditugaskan untuk mempresentasikan materi tentang administrasi pembiayaan atau keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian dari administrasi keuangan atau definisi dari administrasi keuangan dapat kita lihat menjadi dua pengertian, yang mana di sini ada pengertian sempit dan juga pengertian luas. Adapun pengertian sempit atau arti sempit dalam administrasi keuangan yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan tersebut. Adapun arti luas dari administrasi keuangan ialah kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan keuangan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan tersebut. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu definisi dari anggaran. Anggaran adalah suatu rencana keuangan yang disusun untuk perencanaan suatu kegiatan dalam jangka waktu tertentu, biasanya untuk 1 tahun. Perputaran tahun anggaran disebut dengan budget siklus. Proses meliputi fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan fase pertanggungjawaban. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu bagian fase perencanaan keuangan. Adapun fase perencanaan keuangan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu usulan anggaran dari semua lembaga kependidikan dihimpun oleh instansi induknya dalam bentuk daftar usaha proyek atau kita singkat dengan DUP, yang diperuntukkan dalam kegiatan yang bersifat pembangunan, dan daftar usulan kegiatan, yang mana singkatannya DUK untuk pembiayaan yang bersifat rutin. Yang kedua yaitu penyusunan RAPBN. Semua DUP dari departemen dihimpun oleh Direktorat Anggaran Departemen Keuangan, sedangkan dalam penyusunan RAPBD panitia membentuk panitia yang memiliki anggaran eksekutif. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu RAPBN. RAPBN disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, untuk dimusyawarahkan dan disahkan dengan pengaturan daerah. Kita masuk ke slide selanjutnya. Fase pelaksanaan keuangan. Di sini fase pelaksanaan keuangan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu setelah menjadi APBN, anggaran pendapatan belanja negara, berarti sudah dapat dilakukan kegiatan administratif untuk mengeluarkan dana sesuai dengan mata anggaran dan jumlah yang telah ditetapkan, dengan melakukan beberapa proses sebagai berikut. A. Atau yang pertama, lembaga yang bersangkutan mengajukan pengesahan daftar isian proyek, yang mana singkatannya yaitu DIP, dan daftar isian kegiatan, DIK. B. Atau yang kedua,
Sesuai dengan likuiditas keuangan negara, daerah, dan prioritas, Menteri Keuangan mengeluarkan persetujuan untuk menerbitkan SKO, Surat Keputusan Otoritasi. Yang kedua, kegiatan harus sesuai dengan yang dicantumkan dalam SKO, Surat Keputusan Otorisasi. Yang ketiga, beberapa dana rutin sering dikeluarkan sebagai uang untuk dipertanggungjawabkan atau UUDP yang dikeluarkan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Dan terakhir yaitu kegiatan bendaharawan dalam administrasi keuangan dalam arti sempit ialah tata usaha keuangan diwujudkan berupa penerimaan uang, penyimpanan uang, penggunaan uang, atau pembayaran uang dan pertanggungjawabannya. Selanjutnya yang mana pembahasan kita yaitu fase pertanggungjawaban keuangan atau poin D. Di sini fase pertanggungjawaban keuangan dapat kita lihat yang sudah tertera terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan, pemeriksaan keuangan dan dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan oleh aparat yang memiliki hak wewenang. Yang kedua yaitu pemeriksaan atau pengecekan dilakukan terhadap bendaharawan yang bertugas menyimpan uang, membukukan uang, mengeluarkan uang, dan membuat surat pertanggungjawabannya. Yang ketiga yaitu pemeriksaan pada bendaharawan, berarti juga pemeriksaan kepada atasan atau pimpinan proyek yang menjadi atasannya dalam kegiatan pembangunan tersebut. Kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu dalam administrasi keuangan ada pemisahan tugas dan pemisahan fungsi antara otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Di sini kita dapat melihat bahwa kelengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan di sekolah antara lain. Yang pertama yaitu kutipan daftar isian kegiatan, yang mana singkatannya DIK, yang berisi rincian biaya bagi sekolah yang terinci menurut jenis pengeluaran atau pada mata anggaran. Yang kedua, buku SPMU, yang mana kepanjangannya yaitu Surat Perintah Membayar Uang. Surat Perintah Membayar Uang ini juga sudah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, SPMU diterbitkan oleh KPKN. Pembayaran SPMU atau Surat Perintah Membayar Uang harus melalui bendaharawan dan dibuktikan dalam buku kas umum. Yang ketiga, buku pembantu atau buku harian untuk mencatat atau menulis bukti pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan pada setiap harinya. Yang keempat, buku kas umum. Yang kelima, daftar penerimaan gaji dan uang lembur. Yang keenam, buku setoran ke bank atau KPKN. Dan yang ketujuh, arsip bukti pengeluaran keuangan. Yang kedelapan, laporan keuangan atau SPJ mencakup bulanan, triwulan, dan tahunan. Dan yang ke-9 atau yang terakhir, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau kita singkat dengan RAPBS. Pelaksanaan pembukuan keuangan harus berpegang pada ketentuan yang sudah berlaku. Dalam pengamanan keuangan perlu kita perhatikan seperhatian mungkin. Yang pertama yaitu penyediaan berangkas untuk penyimpanan surat berharga. Dan yang kedua, tindakan preventif atau pencegahan pada waktu pengambilan uang saat di bank tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian E, konsep pembiayaan pendidikan.
Adapun konsep pembiayaan pendidikan dibagi dibagi menjadi 7 konsep pembiayaan, yang mana meliputi yang pertama yaitu objek biaya. Objek biaya ini sudah dituliskan atau sudah tertera sebagaimana menurut Blosser. Objek biaya adalah sesuatu akumulasi biaya dari berbagai aktivitas atau kegiatan yang mana di sini beliau mengemukakan ada 4 biaya, yaitu produk atau kelompok produk yang saling berhubungan. Itu yang pertama. Yang kedua, jasa. Yang ketiga, departemen teknis, departemen sumber daya manusia. Dan yang keempat, proyek seperti penelitian, promosi pemasaran, atau usaha jasa komunikasi. Selanjutnya yaitu yang B, informasi manajemen biaya. Informasi manajemen biaya ini memiliki 4 keperluan informasi. Yang pertama yaitu manajemen strategis, yaitu untuk membuat keputusan-keputusan yang telah ditetapkan supaya strategis dan tepat untuk pemilihan produk. Untuk pemilihan produk, metode proses, teknik saluran pemasaran, dan hal-hal yang bersifat jangka waktu panjang. Yang kedua, perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mendukung keputusan yang terus-menerus dilakukan dalam kaitannya dengan pemindahan peralatan, pengolahan aliran kas, pembiayaan bahan, dan penjadwalan. Yang ketiga, pengendalian manajemen dan operasional. Yang keempat, penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya di bagian C, pembiayaan atau financing. Pembiayaan adalah suatu hal yang mana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja, dan merencanakan kebutuhan masa yang akan datang. Masa yang akan datang. Sementara itu, biaya pendidikan adalah seluruh usaha yang dicurahkan oleh pemerintah dan masyarakat pendidikan berupa uang maupun non-moneter. Biaya memerlukan penginventarisasian yang jelas. Maka dari itu, pembiayaan merupakan fungsi penyediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan suatu usaha. Selanjutnya yang D, keuangan atau finance. Keuangan ialah seni untuk mendapatkan alat pembayaran. Maka dari itu, untuk lembaga pendidikan, masalah keuangan tidak saja mencakup uang pembayaran yang sah, akan tetapi juga kredit bank dan dapat membantu proses pelancaran dari pendidikan. Dan selanjutnya E, anggaran atau budget. Yang mana budget ini merupakan suatu instrumen yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan keuangan. Anggaran menjadi dokumen yang meringkaskan keputusan yang direncanakan dan dapat bertindak sebagai alat untuk memastikan penggunaan dana masyarakat secara jujur dan harus hati-hati. Selanjutnya biaya atau cost, yang mana maksudnya ialah jumlah uang yang disediakan atau dialokasikan dan digunakan untuk terlaksananya berbagai fungsi atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan saran-saran dalam rangka proses memanajemen keuangan. Dan yang terakhir yaitu E, pemicu biaya atau cost driver. Cost driver ini menurut Blosser adalah suatu faktor yang memberi dampak pada perubahan biaya total. Identifikasi dari analisis terhadap pemicu biaya merupakan langkah yang sangat penting dalam analisis strategis dan manajemen biaya pada suatu organisasi. Kita masuk ke slide selanjutnya yaitu F, penganggaran biaya pendidikan. Penganggaran biaya pendidikan memiliki beberapa subpoin. Yang pertama di sini yang tertera di PowerPoint yaitu pengertian anggaran. Anggaran merupakan suatu instrumen yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan keuangan.
Selanjutnya karakteristik anggaran. Adapun karakteristik anggaran terbagi menjadi dua sisi. Yang pertama yaitu sisi penerimaan atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang akan diterima. Yang kedua atau yang B, sisi pengeluaran terdiri dari alokasi besarnya biaya. Besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai. Kita masuk ke slide selanjutnya yaitu 3. Fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian. B. Sebagai alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga, menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau yang lemah. Selanjutnya yang C. Sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran. Dan yang D. Sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi pimpinan dan karyawan. Selanjutnya di bagian 4, prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Adapun prinsip-prinsip penyusunan anggaran ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adanya pembagian wewenang yang sangat bertanggung jawab dan jelas. Selanjutnya yang B, adanya sistem akuntansi yang memadai atau penghitungan. Yang C, adanya penelitian dan analisis untuk kinerja organisasi. Kita masuk ke slide selanjutnya di bagian G, kebijakan pembiayaan pendidikan. Adapun kebijakan pembiayaan pendidikan yang mana dahulu di Amerika dan Inggris pada akhir tahun 1950-an itu dan awal-awal 1960-an, menurut Sakharopoulos pada tahun 1987 telah dilakukan kajian atau penelitian khusus yang berhubungan antara pendidikan dan ekonomi. Maka sejak saat itu terjadi perkembangan yang pesat dan riset dan publikasi ekonomi pendidikan, meliputi topik-topik kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, peran dari tenaga kerja terdidik dalam pembangunan ekonomi, biaya dan pembiayaan dalam pembangunan pendidikan, serta studi-studi lapangan yang lain yang sangat relevan. Maka di PowerPoint ini maksudnya yang tertera di sini yaitu pembiayaan pendidikan bertitik tolak pada prinsip-prinsip ekonomi. Sehingga sebagian besar analisis ekonomi baik mikro maupun makro dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Adapun konsep dari human capital menurut Sakharopoulos pada tahun 1987 yang mana hubungannya dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia atau masyarakat akan menanamkan sebuah investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pengajaran, pelatihan, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan lifetime of learning. Pembentukan human capital melalui pendidikan kemudian merupakan agenda dari para ahli ekonomi untuk melakukan penelitian atau penyelidikan, karena didasari bahwa dampak dari pendidikan terhadap ekonomi sangatlah begitu besar. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya untuk memenuhi tugas akhir pada semester kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, terkhususnya pada materi saya kali ini, saya meminta maaf kepada teman-teman dan khususnya kepada dosen pengampu saya. Sekali lagi saya meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.